Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmal Harbi dengan NIM 12110123924, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan, MPDI. Pertanyaan pertama, jelaskan moderasi beragama menurut pemahaman Anda. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat atau tidak berlebihan, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, atau baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Pertanyaan kedua, apakah ekstrim dalam beragama itu buruk? Jelaskan dengan contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita untuk ekstrim dalam beragama karena hanya akan menimbulkan banyak kemudaratan, menimbulkan sikap paling benar, ingin menang sendiri, perpecahan dan lain-lain. Contoh ekstrim dalam beragama adalah tergesa-gesa dalam memberi vonis hukum. Misalnya, si fulan jika ia mengatakan ini maka dia kafir. Langsung memberi vonis hukum kepada seseorang tanpa tahu dasar dari permasalahan tersebut, mudah mengatakan kafir, mudah mengatakan bid'ah tanpa bimbingan ulama. Pertanyaan ketiga, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Sertakan dengan contohnya. Antara moderasi beragama dengan moderasi agama adalah hal yang berbeda dan tidak sama. Yang benar adalah moderasi beragama, karena agama tidak perlu dimoderasi. Agama sudah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi yang benar adalah moderasi beragama. Bukan agamanya yang dimoderasi, melainkan cara pandang orang yang menjalankan agama tersebut yang harus dimoderasi. Karena tidak ada agama yang mengajarkan ekstrim, melainkan orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agama tersebut secara ekstrim. Contoh dari moderasi beragama adalah saling tolong-menolong walaupun berbeda agama, tidak ikut campur dalam agama orang lain, dan tidak memaksakan seseorang untuk mengikuti agama kita. Pertanyaan keempat, mengapa moderasi agama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan sebagai solusi untuk menciptakan kehidupan beragama yang rukun, damai, harmonis, dan menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan secara keseluruhan. Ditambah lagi dengan Indonesia yang memiliki ragam agama, maka moderasi beragama sangat diperlukan untuk kehidupan yang rukun dan damai. Pertanyaan kelima adalah jelaskan moderasi beragama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moderasi beragama sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari ajaran-ajarannya, sikap-sikapnya, dan tindakan-tindakan yang beliau lakukan. Contohnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor yang disatukan dari latar belakang yang berbeda. Lalu dibuatlah piagam Madinah. Dalam contoh yang lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan dengan hormat dan memuliakan ahli kitab baik Yahudi dan Nasrani. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.